Bagi orang tulus hati telah terbit cahaya dalam kegelapan, yaitu Tuhan yang Maha Rahim, penyayang yang adil. Mari kita siapkan hati kita untuk Pentekasti pada Jumat sesudah penampakan Tuhan ini, sekaligus juga mohon berkat bagi para katekumen yang akan menerima inisiasi tahap pertama, mempersiapkan diri untuk semakin menerima Yesus dalam hidup mereka sebagai jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kelahiran penyelamat dunia diwartakan oleh cahaya bintang di langit. Semoga kami semakin mengenal dan mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, senantiasa setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungguhlah si kusta dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan saya." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita diajak untuk semakin memiliki sikap hati yang diharapkan semakin tumbuh, semakin terbentuk di dalam perjalanan hidup kita mengikuti Yesus. Sikap yang digambarkan tadi oleh si kusta, sikap kerendahan hati sekaligus keyakinan iman akan pertolongan Tuhan. Kesadaran itulah yang membuat si kusta disembuhkan. Iman kepercayaan seperti yang ditunjukkan oleh si kusta itu digambarkan tadi di dalam surat Santo Yohanes, yaitu supaya kita menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dan kesaksian itu diberikan dalam air, darah dan Roh Kudus, yang di dalam iman Kristiani itu kita terima berkat korban Kristus di kayu salib yang memperolehkan pada kita semua rahmat keselamatan. Dalam pembaptisan kita mati bersama Kristus supaya kita bangkit dan hidup. Hidup bukan asal hidup, bukan hidup asal-asalan. Sebagaimana kata Santo Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Itulah yang akan kita terima, khususnya bagi para katekumenat dan kita semua yang sudah dibaptis. Rahmat menjadi anak Allah, memiliki hidup yang kekal. Itulah yang dimohon juga dalam dialog awal. Apa yang kalian minta, apa yang kalian cari bagi para katekumenat. Dan apa yang dikatakan Santo Yohanes, baik dalam Injil maupun suratnya, tadi ditegaskan oleh Santo Yohanes, semuanya kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, dan karena itu memiliki hidup yang kekal. Itulah maksud dari seluruh Injil yang ditegaskan oleh Santo Yohanes dalam suratnya yang kita dengar tadi maupun di dalam Injilnya, supaya kita menjadi percaya kepada Yesus dan karena itu beroleh hidup yang kekal.
Itulah yang dalam katekismus nomor 1. Apa tujuan hidup manusia? Dan dijawab dalam katekismus Gereja Katolik yang paling kuno, paling tradisional dikatakan, manusia diciptakan untuk memuji, memuliakan dan mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan demikian beroleh hidup yang kekal. Nah itulah, moga-moga juga semakin dihayati. Dan kalau hari ini kita juga mendukung ke-23 calon katekumen ini untuk masuk tahap pertama, supaya mereka semakin percaya, semakin mengenal, mengikuti Yesus sebagai jalan kebenaran yang hidup menuju bersama-sama berziarah menuju hidup yang kekal. Semangat itu pula lah yang diharapkan kita miliki. Digambarkan tadi di dalam Injil. Mereka, orang kusta itu tersungkur dan memohon, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Dan Tuhan menjamah, aku mau, jadilah tahir. Berarti mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bukan sekedar ingatan, hafalan, tetapi pengalaman. Inilah yang diharapkan. Anda mengalami dijamah oleh Yesus, dan demikian beroleh digambarkan sebagai perjumpaan pribadi, mengalami sukacita dan pembaruan hidup, mengalami keselamatan badan dan jiwanya. Dan kalau kita sudah mengalami demikian, kita diutus untuk mewartakannya. Tapi catatan terakhir Lukas sangat menarik. Makin banyak tersiar kabarnya, tapi apa yang dibuat Yesus? Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah ini penting. Itulah kekuatan dasar seorang murid Yesus. Terlebih-lebih dalam Injil Lukas, yang sering disebut sebagai Injil doa. Maka ada buku baru ini bukan promosi, tapi bagus. Anda boleh baca, tidak terlalu mahal, dari Bapak Kardinal Ignatius Suaryo. Injil Lukas, Injil doa. Digambarkan bagaimana seluruh pengalaman Yesus bersumber dari doa. Relasi yang makin dekat dengan Bapaknya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita boleh doa bukan sekedar memohon, minta. Tentu saja berbagian seperti orang kusta meminta, memohon. Tapi doa justru membangun relasi yang makin dalam dengan Tuhan, agar kuasa roh Allah bekerja, boleh menggunakan diri kita. Itulah doa. Kita semakin mendengarkan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita lanjutkan ibadah kita dengan inisiasi tahap pertama. Saya persilahkan para calon berdiri. Saudara-saudara terkasih, kita hadir di sini untuk menyaksikan upacara pelantikan katekumen tahap pertama. Dengan gembira kita mendukung para calon ini yang bertekad untuk menyiapkan diri menjadi anggota gereja dan mengikuti Yesus Kristus. Romo Rudi Hartoko yang kami kasihi, kami hadirkan di sini sebanyak 22 calon katekumen. Kami mohon agar Romo sebagai pejabat resmi gereja berkenan melantik mereka untuk diterima sebagai katekumen dan dipersatukan dengan umat Allah. Para calon katekumen, apakah yang saudara inginkan dari Gereja Kudus? Apakah yang saudara harapkan dari iman akan Yesus Kristus? Saudara ingin beriman dan mengharapkan kehidupan kekal. Kalau begitu, saudara mesti bersedia memenuhi syarat-syaratnya dengan gembira. Pertama-tama saudara harus percaya pada Allah Bapa pencipta alam semesta. Kemudian saudara harus mengakui Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia. Saudara harus mendengarkan sabda Tuhan dalam kitab suci,
dan hidup sesuai dengan teladan semangat Yesus Kristus. Inilah jalan iman yang menuju hidup yang kekal. Bersediakah saudara-saudari menempuh jalan ini di bawah bimbingan Roh Kudus? Perkenankanlah saya juga bertanya kepada para pembina, para pendamping, para katekis, bersediakah saudara menolong para calon katekumen ini menempuh jalan untuk menemukan Kristus dan mengikutinya dalam kehidupan mereka sehari-hari? Ya, kami bersedia. Saudara-saudari, barang siapa mau menjadi murid Kristus harus menentang kejahatan dalam diri sendiri dan dalam masyarakat di sekeliling. Ia harus menolak dengan tegas segala bujukan setan supaya menjadi manusia baru yang dijiwai oleh Roh Kristus. Marilah kita berdoa agar Allah membantu kita dalam perjuangan ini. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkaulah sumber kesucian dan pengajar kebaikan. Kabulkanlah doa kami dan luputkanlah kami dari segala kejahatan. Dari ajaran sesat yang menolak melakukan ajaran Kristus, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari sikap cepat marah, membenci, dan berbuat jahat kepada sesama. Dari keinginan kotor dan berbuat cabul. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari dendam, suka memfitnah dan menjelekkan dan mencemarkan nama orang lain. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari sikap berbohong, perbuatan curang dan menipu, serta tindakan tidak adil dan tidak jujur. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari sikap malas dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari penyalahgunaan pangkat jabatan dan kedudukan. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari sikap sombong dan ingin berkuasa. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dengan kematian di kayu salib dan kebangkitan-Mu dari maut, Engkau telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Jauhkanlah pengaruh setan dari para calon baptis ini, dan usirlah roh-roh jahat serta kuasa kegelapan dari hidup mereka. Semoga salib ini sumber kekuatan, penghiburan, dan sahabat mereka dalam perjalanan menuju hidup kekal. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Kristus menguatkan saudara-saudari dengan tanda cinta kasih-Nya yang jaya, yang tanpa pamrih dan tak berkesudahan. Berusahalah mengenal Kristus dan mengikuti Dia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dan pandanglah para katekumen ini dengan kasih sayang-Mu. Mereka sudah ditandai dengan salib Kristus. Semua berkat kekuatan salib itu, mereka makin mengenal Kristus dan mendalami ajarannya dengan tekun dan gembira. Bimbinglah mereka untuk masuk kehidupan baru sebagai murid-murid Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sekarang saya menyatakan dengan resmi bahwa saudara-saudari telah menjadi katekumen di Paroki Katedral Jakarta. Semoga langkah awal untuk menjadi murid Yesus yang sejati akan berlanjut sampai akhir nanti dengan penerimaan sakramen inisiasi lengkap. Selamat memulai katekumen Anda. Semoga Anda tetap bersemangat dan sungguh menemukan, mengalami Yesus dalam hidup Anda. Saudara terkasih, kalau nanti Anda misa, mereka belum ikut komuni, mereka adalah katekumen yang tengah mempersiapkan diri. Itulah maksud inisiasi tahap pertama, memperkenalkan mereka pada umat, dan sekarang boleh ikut bergabung, kendati belum secara penuh sampai nanti pada penerimaan inisiasi lengkap. Silakan duduk kembali, kita lanjutkan ibadah kita sampaikan doa-doa kita. Allah mengutus putranya ke dunia agar kita hidup olehnya. Dalam hal ini, nyatalah cinta kasih Allah kepada kita. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami,
dalam sakramenmu ini, kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga dayanya menguatkan kami, agar karuniamu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerahmu sampai pada kehidupan kekal. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin.